Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Robitotul Maftuhatil Maknun. I am from English Language Education Department class age 7. I would like to explain about affix, compound noun, and compound adjective. For the first is affix. Affix adalah sebuah elemen kata yang dapat ditambahkan sebagai awalan, prefix, akhiran, suffix, dan sisipan atau di tengah-tengah, infix, pada kata dasar base or root yang digunakan untuk membentuk kata baru. Macam-macam dari affix yaitu ada prefix. Prefix yaitu affix yang terletak sebelum root atau vocab. Jadi, prefix yaitu tambahan kata yang berada di awal. Contohnya, dislike. Awalnya like menjadi dislike, yaitu ada tambahan dis di depannya. Artinya tidak suka. Kemudian impatient, awalnya passion menjadi impatient, ada tambahan im di depannya, yang berarti tidak sabar. Penggunaan prefix yaitu yang pertama, beberapa prefix yang digunakan membawa sebagian makna dari kata baru yang terbentuk. Dan yang kedua, prefix biasanya digunakan untuk menunjukkan negation atau bentuk negatif dari suatu benda. Jadi seperti contoh di atas, awalnya like yaitu suka menjadi dislike, artinya tidak suka. Ini berarti bentuk negatif, tidak suka. Yang kedua yaitu ada suffix. Suffix yaitu afix yang terletak setelah root atau vocab. Berarti tambahannya berada di akhir. Macam-macamnya yaitu ada dua. Yang pertama, derivational suffix, dan yang kedua, inflectional suffix. Yang pertama, derivational suffix, yaitu mengubah part of speech-nya. Seperti di sini yaitu noun. Contohnya, happy menjadi happiness. Tambahannya berada di akhir, yaitu ess. Yang kedua yaitu ada verb. Contohnya, sharp menjadi sharpen. Tambahannya berada di akhir, yaitu en. Yang ketiga yaitu ada adjective. Contohnya, hope menjadi hopeful. Tambahannya yaitu full di belakang. Yang terakhir yaitu ada adverb. Contohnya, slow menjadi slowly. Tambahannya ly di belakangnya. Kemudian yang kedua yaitu ada inflectional suffix, yaitu mengubah bentuk gramatikalnya. Seperti contohnya, bentuk tunggal jamak. Contoh, book yaitu tunggal menjadi books jamak. Maaf ya, di sini kurang s, menjadi books. Kemudian verb ing, verb 1 menjadi verb ing. Contohnya, boil menjadi boiling. Lalu ada verb komparatif. Contohnya, hard menjadi harder. Kemudian ada verb superlatif, yaitu hard menjadi harder. Kemudian yang terakhir ada perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3. Contohnya, wash, washed. Yang ketiga yaitu ada infix. Artinya, affix yang terletak di dalam root atau vocab. Jadi,
infix ini tambahannya berada di tengah-tengah. Contohnya mothers-in-law. Ada tambahan s di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu compound noun. Compound noun is a noun that is made with two or more words. Compound noun adalah kata benda yang dibuat dengan dua kata atau lebih. There are three forms for compound nouns. Ada 3 bentuk dalam compound noun. Yang pertama, open or space between words, yaitu terbuka atau spasi antar kata. Jadi di sini contohnya tennis show. Di sini antara tenis dan show itu terdapat spasi. Yang kedua yaitu hyphen between word, yaitu adanya tanda hubung antara kata. Contohnya six pack. Six, kemudian ada tanda hubung, kemudian ada packs. Jadi harus ada tanda hubung antara kedua kata. Terus yang ketiga yaitu ada closed or solid. Artinya no space or hyphen between word, yaitu tertutup atau padat. Jadi yang ketiga yaitu tidak ada spasi atau tanda hubung antara kata. Jadi antara kedua kata itu langsung tanpa penghubung dan tanpa spasi. Contohnya bedroom. Di sini tidak ada tanda apapun. A compound noun usually noun plus noun. Jadi compound noun biasanya noun ketemu dengan noun, adjective bertemu dengan noun, verb ing bertemu dengan noun, noun bertemu dengan verb ing, verb preposition bertemu dengan preposition, noun bertemu dengan preposition phrase, preposition bertemu dengan noun, dan yang terakhir noun bertemu dengan adjective. Yang terakhir yaitu compound adjective. Compound adjective is a format when two or more adjectives are joined together or modify the same noun. Artinya, compound adjective dibentuk ketika dua atau lebih kata sifat digabungkan untuk memodifikasi kata benda yang sama. This term should be hyphenated to avoid confusion or ambiguity. Jadi, compound adjective ini harus diberi tanda hubung untuk menghindari kebingungan atau ambiguous. Seperti contohnya, she submitted a 4-page document. Di sini ada penghubung antara a 4 dan page. Dikasih penghubung di sini karena agar untuk menghindari kebingungan. Compound adjective exception, yaitu pengecualian compound adjective. Combining an adverb and an adjective doesn't create a compound adjective. Yaitu menggabungkan kata keterangan dan kata sifat itu tidak bisa disebut dengan compound adjective. No hyphen is required because it is already clear that the adverb modifies the adjective
rather than the subsequent noun. Jadi, tidak diperlukan adanya kata penghubung di sini karena sudah jelas bahwa kata keterangan atau adverb memodifikasi kata sifat daripada kata benda berikutnya. Contohnya, it is an amazingly good idea. Itu adalah ide yang bagus. Di sini antara kata keterangan adverb amazingly dan adjektif good idea. Good di sini kata adjektif, di sini tidak ada kata penghubungnya. Oke. Terima kasih. Thanks for watching my video. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.